terjadi ketidakadilan, terjadi kesemena-menahan dari mafia-mafia tanah. Saya nggak ngomong mafia tanah ini pihak dari kelurahan atau kecamatan, saya tidak ngomong. Yang jelas ada pihak ketiga antara PIK 2 dengan rakyat. Saya ulangi sekali lagi, ada pihak ketiga antara PIK 2 dan rakyat Tanara. Itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini kita menyebutnya adalah mafia tanah. Beberapa warga yang memiliki tanah turun-temurun itu tidak memiliki sertifikat, sehingga rakyat ditakuti undang-undang, ditakuti pasal, sehingga akhirnya menyebabkan rakyat mau menjual tanahnya seharga 23.000 sampai mahal, paling mahal 30.000. Mafia tanah, kalau argumen Anda, bahkan ada yang sadis, ada yang tanah tiba-tiba sudah memiliki sertifikat. Dengerin mafia tanah, saya nyebutnya mafia tanah nih, saya nggak ngomong pejabat. Dengarkan mafia tanah, bahwa kita tidak akan tinggal diam. Ada Kesultanan Banten yang akan hadir membela rakyat. Buat pejabat di Kecamatan Tanara, nanti sebentar saya bayar kopi dulu. Pejabat di Kecamatan Tanara dan staf-stafnya, tolong bantu rakyat Tanara, ya. Tolong jaga dan lindungi hak-hak rakyat sampean. Kan akan ada Kesultanan Banten yang akan membela hak-hak rakyatnya. Jadi jangan takut kalau persoalannya tanah tersebut adalah belum memiliki sertifikat, dibela. Kesultanan Banten siap melindungi hak-hak Anda. Kemarin saya ngobrol, semalam saya ngobrol dengan staf kelurahan. Saya tahu cara mainnya sudah. Oke, tenang, Kesultanan Banten siap hadir melindungi dan membela rakyat Banten, khususnya dalam hal ini di Kecamatan Tanara, Tirtayasa Pontang. Alhasil begini kawan-kawan yang terjadi, entah mafianya siapa ini, saya belum nyebutin merek ya. Saya belum nyebutin merek mafia tanah ini. Ada satu kasus di mana seorang anak kiai ini, kalau anak kiai aja berani didikte oleh mafia tanah, apalagi rakyat jelata, ya. Udah saya biarin ngeceprek di halaman Kecamatan Tanara. Karena si orang tuanya pernah meminjam uang, lalu si ahli waris, si orang tuanya ini meninggal, lalu si ahli waris ditarik ke tiap jebakan yang mereka buat si mafia tanah, sehingga menandatangani setiap dokumen, setiap surat yang disodorkan oleh si mafia tanah. Sampailah pada kesimpulan, karena si santri ini polos, selalu nurut tanda tangan, akhirnya dengan terpaksa si ustadz ini, si santri ini, anak kiai ini menjual tanahnya seharga 23.000, bahkan ada yang 20.000. Kronologisnya, yang harga 20.000 belum sampai dijual. Lagi dan lagi seperti tadi yang saya bilang, persoalannya tanah ini turun-temurun tidak pernah dibuatkan sertifikat. Namanya kita orang kampung ya. Jadi mafia tanah akan mendikte si pemilik tanah, si ahli waris tanah, bahwa tidak memiliki sertifikat. Kalaupun tidak dijual dengan harga murah, maka tanah akan tetap digusur. Rakyat Tanara, yang ingin saya sampaikan, PIK 2 belum tentu terjadi sampai ke wilayah Serang. Tapi ketika tanah Anda lepas, maka tanah tersebut akan pindah kepemilikan kepada mafia tanah. Saya ulangi sekali lagi buat warga seluruh Kecamatan Tanara, khususnya di bagian Empang-Empang. Kalau Anda didikte, ditakut-takuti hanya karena tanah Anda tidak memiliki sertifikat, ketika tanah itu terlepas, maka tanah itu akan berpindah tangan kepada mafia tanah. Padahal PIK 2 belum tentu sampai masuk wilayah Serang. Kesultanan Banten, para jawara, para ulama sedang bersatu menolak PIK 2. PIK 2 belum tentu masuk wilayah Tanara, tapi ketika Anda ditakut-takuti, Anda melepaskan tanah Anda akan berpindah tangan kepada mafia tanah. Yang ingin saya sampaikan kepada warga Tanara, saya ngoceh di halaman Kecamatan Tanara. Yang ingin saya sampaikan kepada warga Kecamatan Tanara, saya akan meminta bantuan Kesultanan Banten untuk menyediakan pengacara untuk rakyat. Jadi rakyat Tanara yang belum tanahnya dijual, jangan dijual oleh siapapun. Oleh siapapun. Kalau ada pejabat yang nakut-nakuti, lapor ke saya, bilang ke saya. Saya yang menghadap pejabat tersebut, baik dari kelurahan, baik kecamatan, bahkan sampai gubernur saya lawan. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada pejabat mendikte nakut-nakutin rakyat Tanara dengan undang-undang, saya yang menghadap. Kesultanan Banten hadir membela rakyat Tanara. Kami akan bantu mencarikan pengacara sebagai pendampingan. Jangan mau ditakut-takutin.
Rakyat Tanara, kalian masih punya sultan. Masih ada kesultanan di Banten. Tanah-tanah yang belum terjual, jangan dijual. Kalau ada oknum pejabat nakut-nakutin, ngerayu-ngerayu, tolong lapor ke saya. Kawan-kawan sekecamatan Tanara saya tahu saya. Warga Bendung. Kita siap perang-perang habis-habisan. Siapapun oknum pejabatnya, mau dari kelurahan, mau dari kecamatan, mau dari bupati, mau dari BPN. Kalau ada pejabat lawan. Ya, lawan. Mau orang siapapun kalau ada oknum. Kalau sampaikan pelaku ini adalah orang PIK 2, tidak. Karena di antara PIK 2 dengan rakyat ada calo, ada pihak ketiga, ada mafia. Nah, mafia ini. Jadi si mafia ini tidak peduli PIK 2 lanjut atau tidak lanjut. Ketika dia sudah merebut tanah, sudah membayar tanah dengan harga semurah-murahnya, maka itu akan menjadi haknya. Jadi tolong rakyat Tanara ini, khusus Tanara. Bagi yang punya tanah yang sedang dirayu-rayu oleh siapapun pihak kedua, tolong hubungin saya. Saya akan bantu Anda mendapat pengawalan hukum dari pengacara tanpa dipungut biaya. Kesultanan Banten siap membela, siap melindungi rakyat Banten. Ingat, Kesultanan Banten tidak meminta biaya sepeser pun. Kesultanan Banten siap membela Anda. Buat pejabat, oknum pejabat, buat mafia tanah yang mendikte rakyat hanya karena rakyat tidak punya surat, Anda akan berhadapan dengan Kesultanan Banten. Anda akan berhadapan dengan Kesultanan Banten. Kami tahu cara mainnya. Buat kalian mafia tanah di Kecamatan Tanara, Tirtayasa, kami tahu cara menghadapi kalian. Apakah belum? Cuma karena ini musim hujan, saya nggak bisa masuk wilayah itu. Becek jalannya. Saya nggak ngomong pejabat kelurahan yang melakukan ini, tidak. Yang saya sampaikan di antara PIK 2 dan warga, itu ada pihak ketiga. Kalau cuma bisa ngomong doang, gua lagi di lapangan ini, pelongo, bangsat. Gua di lapangan nih. Siapa oknum pejabatnya, siapa backingannya? Gua di depan kantor kecamatan nih. Setrek doa sih ya. Cuma ngomong. Tunjukin pejabatnya siapa. Pelongo dia. Siapa pejabatnya yang nongol? Jawara, suruh nongol. Ya. Mana jawaranya, premannya mana? Suruh nongol nih. Oh, pejabat kelurahan mau sokak dia. Datengin aja bang, langsung. Pelongo, gue di kantor kecamatan ini, pelongo dia. Udah dibilang. Alhasil buat rakyat Tanara, jangan jual tanahnya ke mafia, jangan mau diojok-ojokin. Yang lagi diojok-ojokin hubungin saya. Tahu ini alamat saya lah. Kemarin saya diam persoalan di Tanara karena saya masih melirik. Pejabat-pejabat itu banyak yang kenal saya, pernah ngerokok bareng, makan bareng. Hari ini udah gak mikir-mikir saya. Saya nggak bisa masuk ke tanah karena musim hujan ini. Tahu gak tanah perempangan, nggak bisa dilewatin motor. Sini Mukotima saja lah. Siap-siap kau mafia tanah. Setan lo pada.